Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Kami Channel. Pada kesempatan kali ini BFC akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom komentar BFC. Nah, bagaimana keseruan pertanyaan-pertanyaan ataupun pembahasan melalui pertanyaan sahabat BFC yang masuk di kolom komentar? Tonton video ini sampai selesai. Mana tahu ya kan pertanyaannya dijawab pada video kali ini, dan semoga jawabannya ini bisa membuat sahabat BFC semuanya menjadi lebih paham, menjadi lebih mengerti tentang apa yang sahabat BFC semua alami. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share videonya BFC. Semoga BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Ya, untuk pertanyaan yang pertama yang masuk di kolom komentar BFC, ada @sekipano official. Assalamualaikum, saya mau bertanya, saya mimpi dikasih keris di bawahnya ada wayang gunung, tapi ditunggu ular besar, jinak, dan saya di tempat orang meninggal, dan keris itu saya pajang dan ular itu melindungi kerisnya. Keris itu warangan rusak dan keluarga saya memperbaiki dan bisa jadi normal bagus lagi. Mohon bantuannya, semoga panjenengan sehat, lancarkan segala urusan. Terima kasih, nuhun. Amin. Nah, tapi di sini ada beberapa kata yang BFC tidak pahami, dalam arti mungkin ini menggunakan bahasa daerah mereka, tapi BFC coba untuk menjawab. Tapi secara keseluruhan dari pertanyaan ini BFC menangkap bahwasanya benda pusaka keris ini memang menjadi hak ataupun menjadi memang cocok lah untuk si yang bertanya ini, bahwasanya memang untuk dialah yang menanggung jawab dan keluarganya mungkin dari bahasa pertanyaan ini ya. Karena memang contohnya ada yang rusak diperbaiki bagus lagi, dan memang disuruh merawat si keris ini gitu. Nah, itu jawaban dari pertanyaan ini, karena memang ada beberapa kata yang tidak saya pahami menggunakan bahasa daerah gitu kan, kayak warangan, baru maksudnya dengan wayang gunung itu tadi, apapun saya kurang paham. Tapi secara keseluruhan ini adalah benda pusaka yang memang diberi untuk yang bertanya ini untuk dirawat. Nah itu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Gairil Basah Hona 8733. Assalamualaikum Mbak, saya mimpi mendapat mustika dari salah satu kerajaan ternama, dan mustika itu menjadi rebutan para penghuni kerajaan. Akan tetapi mustika itu selalu melekat di tangan saya, lalu tiba-tiba ada lagi perebutan dari dua orang wanita hebat, tapi tiba-tiba ada suara goib perintahkan saya untuk harus masukkan mustika itu ke dalam mulut saya. Setelah berada di dalam mulut saya, tiba-tiba mustika itu pecah jadi dua bagian, dan saya diperintahkan lagi untuk tetap tutup mulut dan disuruh untuk lakukan gerakan lompat sampai saya terbang dan lolos dari rebutan orang-orang di kerajaan ternama itu. Maaf ya, saya harus bagi cerita mimpi ini ke Abah untuk membantu saya dalam mengartikannya. Nah,
Ini juga hampir sama, dengan siak keris tadi. Arti ini memang benda pusaka yang mungkin dulunya banyak diminati, tapi bukan hak mereka. Tapi ketika di dalam mimpi itu diserahkan kepada Anda, disuruh ngerawat, dalam arti mungkin belum ada di dunia nyata ya. Kalau saya lihat di sini belum ada di dunia nyata, masih di dalam gaib. Tapi memang ada keilmuan dari leluhur ataupun mustika ini dari leluhur Anda yang akan nantinya menjadi milik Anda. Tapi kadang benda yang misalnya contoh gini, benda pusaka misalnya bentuknya di alam di mimpi tadi bentuknya seperti ini, ketika di nyata dia bisa saja tidak sama, tapi fungsinya dan kodam yang di dalam itu sama dengan yang ada di mimpi. Itu menurut pandangan saya. Nah, oke. Lanjut ya. Di sini ada Mbak Dinda 744. Assalamualaikum Mbak, saya bermimpi diberi batu mustika berwarna pink, warnanya cantik banget dan saya menerimanya. Orang tersebut saya panggil guru, berpesan agar saya menyimpan dan menjaga batu pusaka dengan baik, lalu saya iakan menyanggupinya. Itu tanda apa Mbak? Memang berarti ini sama juga dengan tadi, Anda diberi kepercayaan untuk merawat dan ini memang menjadi hak Anda. Tapi kebanyakan memang ketika di dalam mimpi itu belum ada di dunia nyata, dia masih di dalam mimpi ataupun di alam gaibnya gitu, belum ada wujud ke dunia nyata. Kalau saya lihat sih dari banyak menjadi masih dalam arti bentuknya itu gaib, masih didatangkan lewat mimpi, dikasih tanda lewat mimpi, begitu terus dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terus kita cari lagi dari Laili 7686. Mbak Fahmi, sudah 1 tahun sampai sekarang saya mengalami kedutan di sekujur tubuh. Pindah-pindah, awalnya saya takut, tapi setelah saya tanya pada orang tua mungkin ya, sama jawabannya dengan Mbak Fahmi. Mulai dari tahun 2003 sampai masuk tahun 2024 ini. Nah, berarti ada kecocokan pemahaman dengan yang saya sampaikan dengan orang yang menyampaikan dengan Anda secara langsung. Alhamdulillah gitu kan. Kita cari lagi komentar-komentarnya ya. Memang agak harus dicari pelan-pelan gitu. Baru nih ada yang baru masuk nih dari @rakuwai GH3PK. Oke. Ini, dan dalam mimpi saya disuruh pergi ke suatu daerah dan cari nama, katanya jangan mencari guru yang salah. Kalau kamu cari guru yang salah maka akan fatal akibatnya. Dan saya dibisikkan suruh ke daerah A dan cari nama yang bernama E. Maaf Kak, tempat sama nama saya tidak bisa diceritakan karena disuruh jangan bilang siapa-siapa. Nah, ini adalah suatu petunjuk mungkin kan, makanya kalau memang lokasinya itu tidak jauh dari lokasi rumah Anda, silahkan buktikan pesan ini, tanya, tapi jangan langsung mengiyakan apa kata orang yang mungkin yang ditujuin tadi. Tanya dulu, sharing dulu, ketika pas memang di hati silahkan, tapi kalau tidak jangan dilanjutkan. Nah, itu ya. Terus dari orang yang sama tadi yang masalah guru tadi juga, ini masalah mustika delima ya, ini juga sama dengan ini tadi, suatu benda pusaka yang memang ketika nantinya pas pada waktunya mungkin bisa Anda miliki dan dia masih berada di gaib.
Lalu ada masalah leluhur ya, mempunyai keturunan macan putih ya, mungkin bisa jadi karena memang setiap orang-orang yang mengalami proses-proses spiritual biasanya tetap ada khodam pendampingnya dari leluhurnya. Oke, dan dengan orang yang sama baru ada dia bertanya lagi, dan dari Rakueae tadi kan GH3PK, dan saya pun sekarang sering sekali sakit kepala di dua alis, maksudnya di tengah alis, seperti kayak ditarik. Itu kenapa ya, Kak? Bisa jadi itu untuk membuka cakra asna Anda, untuk membuka indera keenam Anda, dan Anda juga ketika seseorang itu ketika dia tidak melihat, tapi ketika dia berpapasan dengan makhluk gaib, berpapasan dengan makhluk yang tidak nampak oleh mata, dia akan merasakan energinya itu, sehingga ada benturan dan ada kedutan di bagian sini, sehingga itu menandakan bahwasanya di daerah ini ada penunggunya gitu. Biasanya ada juga seperti itu, atau melalui ubun-ubun, seperti ada gerakan ubun-ubun, ataupun memang dari banyak. Itu adalah suatu tanda-tanda Anda memiliki kemampuan kebatinan, sehingga ada respon dari tubuh kita bahwasanya ada energi lain selain energi kita. Lalu yang selanjutnya ada pertanyaan dari Dewi Tanjung 377. Bang, mohon maaf mau nanya. Katanya kalau orang yang didampingi macan belang atau loreng, matanya suka berubah pada waktu jam setengah 6 sore. Menjelang maghrib, tatapan matanya tajam dan matanya jernih seperti mata macan loreng. Apa benar itu, Bang? Terima kasih banyak. Aku jadi ngeri, Bang. Tapi untuk masalah jam, ini sih saya rasa tidak. Tapi kalau untuk tatapan, matanya itu memang tajam. Layaknya mungkin ya kayak ada tatapan itu berisi gitu, macam fokus, dan memang kayak mencekam gitu. Berarti ya nggak ngeri seperti apa yang kita bayangkan, tapi memang tatapannya itu tajam. Nah, mungkin inilah pertanyaan yang terakhir yang bisa BFC sampaikan ataupun BFC jawab. Ya kalau yang belum terjawab ya mungkin kesempatan waktu yang lain BFC akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar, karena memang ini bertimpah-timpah dia, jadi BFC memilih menyoternya, dan ya nggak tahu yang mana gitu ya, BFC jawab aja gitu yang mana BFC dapat gitu, karena pada intinya biasanya pertanyaan itu hampir sama semua intinya gitu ya. Kayak tadi aja masalah mustika, itu semua hampir sama maknanya. Nah, mungkin ini aja bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang BFC minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.